Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan dalam majelis kitab ya online melanjutkan kajian tafsir dari kitab tafsir Ibnu Katsir masih di ayat 2 dari surat Al-Baqarah, yaitu membahas tentang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terakhir kita membahas tentang hadis bahwa seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat takwa ya sampai dia meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah, ya tidak ada dosa padanya, karena khawatir ya, atau berhati-hati ya kalau dia melakukan yang mubah tersebut bisa terjerumus kepada yang mengandung dosa. Ini sikap waro berarti ya, menunjukkan waro. Ya, jadi hal yang mubah pun dia tinggalkan kalau bisa mengakibatkan ya mengarah kepada dosa. Berikutnya ya wa qala Ibnu Abi Hatim. Mau nyoba, baik kan? Boleh, Tat. Bismillah. Boleh ya, silakan. Saya baca yang di kitab saya, Tat ya. Iya, ya. Soalnya apa? Yang ini kecil, megang HP nggak laptop ini teh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abdullah bin Imran Abdullah hadatsana ibnu Abdullah ibnu. Oh ya. Hadatsana Abdullah bin Imran hadatsana Ishaq bin apa ini? Siapa namanya? Sulaiman. Sulaiman. Oh, kok di saya ya-nya nggak ada. Berarti salah ketik ya. Sulaiman. Yakni Roji Anil Mugi Roti Bani Muslimin apa nih Maimunah Abi Hamzah qala kuntu jalisan inda Abi Wa'ilin fadakhala alaina rajulun ya yuqalu lahu Abu Afifin min ashabi Mu'adz ini. Ya, Mu'adzin. Ashabi Mu'adzin faqala lahu Syaqiqu banu Salamah. Ya Aba Afif ala tahaddatsana Tuhadisuna. Ala tuhadditsuna an Mughadzi banu Mu'adz bin Jabal qala bala apa ini sami'tuhu yaqulu yahsibun nasu yuhbasun nasu yaumal qiyamati fi apa nih Tat? Ya atau bi ini ya? Baqiin wahidin. Fi baqiin wahidin. Fayunada munada ainal. Fayunadi munadin. Ada fa'ilnya munadin. Naam. Fayunadi munadi. Berarti gitu. Fayunadi munadi. Ditanwin kan munadin. Munadin. Ainal muttaqun fayaqumuna fi
minar rahmani la yahtajib la yahtajibullahu minhum wala yastatiru. Qalat manil muttaqun qala qaumut taqu syirka wa ibadatal apa nih Tati ya? Ausani. Ya, wa ibadatal ausani wa akhlasullahul ibadata. Wa akhlasullahul lillahi ibadata. lillahi bukan Allah. Wa akhlasulillahil ibadata. Oh. Wa akhlasu lillahil ibadata. Fayamuruna ilal jannati. Ya cukup ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini masih membahas kaitannya dengan takwa ya. Berkenaan dengan takwa. Di sini mengemukakan hadis seperti biasa bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir ini beliau menyebutkan secara panjang lebar ya tentang sanad-sanadnya. Karena kitab ini termasuk tafsir bil ma'thur ya. Jadi memperhatikan sisi sanad ya, riwayat-riwayatnya. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ya, dalam tafsirnya juga tertulis ya dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Tadi sudah disebutkan tentang sanadnya. Saya tidak akan mengulang lagi. Di sini dari Maimun Abi Hamzah ya, dia berkata, aku pernah duduk di dekat Abi Wa'il, lalu masuk kepada kami seorang lelaki yang disebut ya namanya itu Abu Afib. Abu Afib ini termasuk sahabatnya Mu'ad bin Jabal, ya, seorang sahabat Nabi SAW. Lalu Syakik bin Salama berkata kepadanya, wahai Abu Afib, maukah engkau menceritakan kepada kami tentang Mu'ad bin Jabal? Ya, dia berkata, ya tentu, bala ya. Sami'tuhu yaqulu, aku mendengar Mu'ad bin Jabal itu berkata. Jadi ini disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal, oleh sahabat ya. Dimana kalau disampaikan oleh sahabat Nabi SAW berkenaan dengan sesuatu yang gaib, ya itu kan sahabat itu kuluhum udul. Semuanya amanah ya, bisa dipercaya. Dan mereka tidak mungkin berbicara masalah gaib itu dengan akal mereka. Maka itu menunjukkan ada dasarnya dari Nabi SAW. Ya, jadi kata Mu'ad bin Jabal, yuhbasun nasu yaumal qiyamati fi baqi'in wahidin. Manusia itu ditahan, ya, yuhbasu pada hari kiamat pada satu tempat. Maka menyerulah penyeru, ya. Ada penyeru ya yang menyeru, ainal muttaqun, di manakah orang-orang yang bertakwa? Fayakumuna fi kanafin minar rahmani la yahtajibullahu minhum wa la yastatiru. Ya, dan maka mereka berdiri ya di tempat yang dekat ya dari Allah ya Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghijab dirinya ya dari mereka ya, dan tidak menutupi dirinya. Jadi ini merupakan kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa bahwa mereka bisa melihat ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam berbagai ayat, di dalam hadis ya, bahwa orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga, mereka mendapat kenikmatan yang paling nikmat, yaitu bisa
terlihat Allah Subhanahu wa taala. Ya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Sedangkan orang-orang yang ingkar, yang kafir, ya, ahli neraka itu kan mereka akan dihijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana di dalam Al-Qur'an innahum yawma idzil lamahjubun. Mereka dihijab, ya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga balasan yang tambahan yang istimewa ya bagi orang-orang yang bertakwa, yang ahli surga itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, melakukan yang terbaik ya dalam amalannya ketika di dunia, maka dia akan mendapat al-husna. Al-husna di situ adalah jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan di situ maksudnya adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalam Al-Qur'an. Qultu, aku berkata, manil muttaqun, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Qala, ya, dia menjawab, dia berkata, ya, Mu'adz bin Jabal berkata, qaumun ittaqau asyirka, adalah suatu kaum yang mereka itu takut, ya, di sini. Taqwa di sini kan mana aslinya takut terjerumus kepada kesyirikan atau menjaga diri. Ya, berhati-hati dari perbuatan syirik dan menyembah berhala. Wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahil ibadata, dan mereka memurnikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Fayamurruna ilal jannah, ya, dan mereka melewat, ya, berlalu berjalan ke surga, begitu ya. Wa aslu taqwa, dan asal makna takwa itu adalah at-tawaqi, ya, tawaqi, menjaga diri. Ya, mimma yukrahu, dari sesuatu yang dibenci. Jadi masal makna takwa itu tawakki mimma yukrahu, menjaga, ya, menjaga diri dari sesuatu yang tidak disukai. Lian aslaha waqo, ya, ini harusnya lian aslaha waqo. Ya, waqo minal wiqaya, bukan waqwa, ya. Atau bisa juga ya li'anha waqwa, ya, asalnya waqwa. Karena itu dari waqayaki, ya, wiqayatan. Lalu kemudian muncul kata takwa. Qala anna waqayaki wiqayatan itu artinya menjaga, ya. Dan ini termasuk mutal, ya, yang mutawi atau lafif mafruk. Ada dua huruf ilat, ya, di awal dan di akhir. Seperti yang dikatakan oleh An-Nabighah, ya, salah seorang ahli syair dalam diwannya, ya, diwan An-Nabighah, dia mengatakan saqatun nasifu, ya, walam turid isqatahu, ya, fatanawalathu wattaqat wattaqatna bil yadi. Ya, saqatun nasif, nasif itu khimar, ya. Khimar itu kerudung, ya, jatuh. Walam turid isqatahu, dan dia tidak menginginkan, ya, dia perempuan tidak menginginkan kejatuhannya atau menjatuhkannya. Fatanawalatu, lalu dia mengambilnya. Ya, wattaqatna bil yadi, dan dia menjaga, ya, dari kami, ya, bil yadi, dengan tangannya.
Ya, mungkin menjaga rambutnya ya perempuan itu dengan tangannya. Jadi di sini ada kata wattaqatna, ittaqatna. Jadi asal makna takwa ya ittaqa yattaqi itu adalah menjaga. Ya seperti ditunjukkan dalam makna dari syair ini. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya juga berkata, ini adalah Abu Hayyah ya An-Namiri. Ya, bait ini bersama bait-bait yang lainnya di dalam kitab Hammasah ya karya Abu Tamam Al-Mutanabbi ya Abu Tamam. Dia berkata ya fa'al qad qina'an dunahu syamsu wattaqat bi ahsani mausulaini kafin wa mi'somin. Ya, lalu dia melemparkan kinaan penutup wajahnya ya yang di bawah matahari, ya di bawah matahari, di bawahnya dunahu asyams. Ya, dia ada di bawah matahari, ya terik matahari. Wattaqat, nah lalu dia menjaga. Ya, dan dia menjaga bi ahsani mausulain dengan dua yang tersambung ya. Dua hal yang bersambung yaitu kafin wa mi'somin, telapak tangan dan pergelangan. Ya, jadi perempuan itu menjaga wajahnya itu dengan tangannya, ya tangan, telapak tangan dan pergelangan tangannya. Ya, jadi di sini ada kata ittaqat, artinya menjaga. Ya, jadi ini sebagai bukti makna ya asal dari takwa itu menjaga. Ya, sebagaimana digunakan oleh orang-orang Arab yang murni ya bahasanya di dalam syair-syair mereka. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan inna Umar bin Al-Khattab, sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'bin ani taqwa, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya tentang takwa. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, ya amma salakta tariqan dza syaukin. Ya, amma ya ma di sini nafi ya. Tidakkah engkau menempuh satu jalan yang ada durinya? Idza syaukin qala bala. Dia berkata tentu. Qala fama amilta. Apa yang kamu lakukan? Qala, dia menjawab ya syammartu wajtahadtu. Ini kata syammartu bisa pakai tasdid bisa tidak, tapi maknanya sama. Itu menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Tahayya alahu ya bil jiddi. Jadi menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Bisa pakai tasdid, bisa tidak, artinya sama. Jadi bisa sammar itu, bisa syammar itu. Wastahadu ya, dan aku bersungguh-sungguh. Qala, maka dia berkata, fadzalika taqwa, maka itulah takwa. Jadi di sini ada makna berhati-hati ya. Jadi takwa itu seperti kita berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, jalan-jalan itu. Kalau tidak berhati-hati maka akan menginjak duri itu. Ini perumpamaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi dari asal makna takwa itu yang menjaga diri, berhati-hati dari terjerumus ya ke dalam perbuatan dosa, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya, seperti halnya duri ya. Gitu. Maka kita berjalan dengan penuh kehati-hatian. Itulah takwa. Wa qad akhadha hadzal ma'na Ibnul Mu'taz. Ya, dan sungguh telah mengambil makna ini Ibnul Mu'taz ya, seorang ahli juga dalam sastra, dalam syair, dalam diwan ya, diwan Ibnu Mu'taz.
Faqala dia berkata, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat taqwa. Zakat tuqo. Kalau tidak pakai waw berarti tuqo dibacanya. Wasna kamashin fawqa ardi syauki yahzaru ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ini sangat bagus sekali ya syairnya. Khallidz dzunuba saghiraha, lepaskanlah ya dosa-dosa itu ya yang kecilnya dan yang besarnya zakat tuqo itulah ketakwaan. Jadi dari riwayat tadi ya perkataan Ubay bin Ka'ab ya atau dalam tafsir Al-Qurtubi dan Al-Baghawi disebutkan bahwa Umar bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Jadi ada yang menyebutkan juga Ka'ab bin al-Ahbar. Ya. Kalau di sini Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab tadi itu dibuatkan ke dalam syairnya ini ya. Jadi wasna kamashin fauqa ardi syauk. Maka perbuatlah ya, atau lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Ya, maka dia akan yahzaru ma yara ya, yang dia itu berhati-hati terhadap apa yang dia lihat. Ya, janganlah kamu menyepelekan dosa kecil. Inilah tahqironna ya saghira. Sesungguhnya gunung-gunung itu ya terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Jadi kerikil yang kecil ditumpuk terus sehingga menjadi gunung. Nah, begitu juga dosa. Kita menyepelekan dosa kecil ya sehingga terus melakukannya sehingga menjadi besar, menjadi menggunung. Ya, makanya dikatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Itu ya kaidahnya dalam dosa itu. La kabirata ma'al istighfar ya. Tidak ada dosa besar ya bersamaan dengan adanya istighfar. Jadi kalau orang itu betul-betul bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya tidak ada dosa yang besar sekalipun kecuali Allah akan mengampuni. Begitu ya. Wala sagirota ma'al isra, dan tidak ada yang namanya dosa kecil itu dengan terus-menerus melakukannya sehingga menjadi besar juga begitu ya. Ya wala sagirota ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, maka dia juga akan menjadi besar. Wa ansyada Abu Darda yauman, Abu Darda ya seorang sahabat Nabi SAW juga menyenandungkan ya, pada suatu hari yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqwallahi afdalu mastafada. Ya, seorang menginginkan agar dia diberikan cita-citanya, muna ya, yang dia inginkan, yang dicita-citakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan ya tidak akan melakukan kecuali apa yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yurid, gitu ya, fa'alul lima yurid. Ya, Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Semuanya atas dasar iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi iradah Allah itu juga belum menunjukkan keridhaan. Karena iradah juga bermakna izin ketika orang ya memilih untuk melakukan dosa, keburukan ya itu juga apa namanya berada di atas kehendak ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak ridho kan dengan perbuatan dosa itu. Ya yaqulul ma'ruf faidati wa mali. Seorang berkata ya faidahku jadi yang bermanfaat bagiku dan hartaku.
Ya, lalu takwa kepada Allah itulah yang lebih baik, sesuatu yang lebih utama yang bisa dia dapatkan ya manfaatnya. Ya, nah ini berkenaan dengan manfaat ya, sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang yaitu adalah takwa. Di sini juga Ibnu Katsir mengemukakan suatu hadis ya, wa fi sunani Ibnu Majah, dari Sunan Ibnu Majah an Abi Umamah, dari Abi Umamah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastafadal mar'u ba'da taqwallahi khairan. Tidak ada sesuatu yang diambil faidahnya oleh seseorang setelah takwa kepada Allah yang lebih baik min zaujatin sholihah, dari istri yang sholihah. Ya, jadi ada kaitannya ya. In nazara ilaiha sarrathu. Jika dia ya, suami memandang kepadanya, kepada istri itu, sarrathu, maka istri itu akan membuat senang kepada suaminya. Jadi kalau dipandang menyenangkan. Wain amaroha atau athu, dan jika suami itu memerintahkannya, maka istri itu akan taat kepadanya. Wain aqsam alaiha abarrathu, ya, dan jika dia bersumpah terhadap kepadanya, artinya menegaskan ya sesuatu, maka dia akan memenuhinya. Ya, istrinya itu memenuhi apa yang sesuatu yang dipentingkan oleh suaminya itu sampai disumpahkan. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan jika suami itu tidak ada ya, gaib darinya ya, maka dia akan nasihatku ya, nasihatku di sini atau dalam kitab saya hafizathu, perbedaan redaksi. Ya, maknanya menjaga ya, maka dia akan menjaganya ya, menjaga kehormatan suami itu fi nafsiha, pada dirinya, pada diri istrinya itu, wa malihi, dan pada harta suami. Ya. Nah, ini sangat bagus ya di dalam mencerminkan, menggambarkan tentang wanita solehah, istri yang solehah. Walaupun dalam hadis ini ada kedoifan, ya, di dalamnya ada perawi ya bernama Ali bin Zaid, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar doif, ya, rawi tersebut jadi ada kedoifan. Ya, kalau terindikasi ada kedoifan, ya memang tidak kita yakini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi secara makna sahih. Secara makna sahih, karena istri yang soleha apabila dipandang dia menyenangkan. Nah, ini kan sama dengan qurrata ayun. Ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana ya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang enak dipandang, yang menyenangkan, membuat hati itu senang, menyejukkan pandangan mata. Ini sama ya maknanya dengan ayat itu. Ya, jadi ini secara makna sahih. Wa in amaroha atau atu, kalau memerintah kepadanya dia taat kepada suami itu. Nah, ini juga maknanya sahih, dalam hadis-hadis lain yang sahih. Karola dibolehkan ya bersujud kepada selain Allah, maka akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Dalam arti kan itu adalah taat ya kepada suami selama dalam kebaikan, dalam hal yang ma'ruf. Ya, dalam hadis lain juga disebutkan bagi seorang perempuan itu, seorang istri itu lebih simpel
cara agar dia masuk ke dalam surga itu. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, lalu saum Ramadan, ya, begitu. Lalu taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga ya dengan memilih mana yang dia kehendaki. Jadi simpel bagi seorang perempuan itu. Sholat 5 waktu, saum Ramadan, ya lalu taat kepada suami. Ya, secara keumumannya begitu. Karena kenapa tidak disebutkan zakat misalnya? Karena kan biasanya kan yang dia diberi nafkah oleh suami, ya suaminya itu yang wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Kecuali kalau istri punya uang sendiri, ya punya harta sendiri yang mencapai nisab, ya dia tetap harus wajib ya zakat. Ya hal-hal yang lainnya ya seperti dia menjaga di rumahnya, ya mengurus anak, melayani suami dan sebagainya, itu bagian dari taat kepada suami juga, selain sebagai taat kepada Allah. Ya. Kemudian yang lainnya juga ya wain aksam alaiha abaratu, ya memenuhinya, berbuat baik ya kepadanya, karena wanita yang banyak memenuhi neraka itu, ya kata Rasulullah SAW, mereka adalah yakfurna, kufur. Lalu ditanya apakah kufur kepada Allah? Ya justru mereka yakfurnal ashir, ya, mereka kufur kepada suami. Ya di mana istri diberi kebaikan oleh suami, tetapi ketika ada suatu keburukan ya yang dirasakan oleh istri, lalu dia mengatakan bahwa suaminya itu sama sekali tidak berbuat baik kepadanya, gitu. Jadi hilang gitu ya. Jadi dengan suatu perbuatan buruk, ya kebaikan yang banyak yang diberikan oleh suami itu jadi hilang sama sekali, tidak dia anggap gitu ya. Pokoknya nggak ada suatu pun kebaikan yang diberikan kepadaku gitu kata istri. Nah ini kata Rasulullah, yakfur al ashir itu adalah istri yang kufur kepada suami, dan itu adalah yang menyebabkan perempuan itu banyak menghuni neraka itu karena kufur kepada kebaikan suami. Ya kan? Lalu ketika suami tidak ada, dia betul-betul menjaga dirinya. Ya, begitu. Makanya ya tidak boleh sampai keluar rumah tanpa izin suaminya. Begitu ya. Juga menjaga harta tanpa tidak membelanjakan harta ya tanpa izin dari suami, beli ini, beli itu dan sebagainya. Nah, ini juga akan disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ya, surat An-Nisa itu. Wanita-wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami selama dalam kebaikan. Ya, yang mereka menjaga hafidhatun lil ghaibi. Ya. Jadi mereka menjaga ketika suami tidak ada. Ketika suami tidak ada, betul-betul amanah ya, menjaga dirinya, menjaga harta suami. Ya, termasuk rumah, ya rumahnya bagaimana menjaganya. Ya, harta ya dari suami tidak dihambur-hamburkan, tidak di
salurkan ya tanpa seizin suami dan sebagainya. Nah itu tentang kaitan ya makna-makna yang bisa dikumpulkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini ya berkaitan dengan takwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau berusaha memilih ya dari riwayat, dari hadis-hadis yang ada kaitan ya maknanya dengan pembahasan ayat begitu ya. Nah ini juga hampir nyambung ya dengan berikutnya, karena di ayatnya sendiri kan dijelaskan tentang sifat orang bertakwa itu seperti apa. Ya di ayat 3 ya berikutnya itu alladzina yu'minuna bil ghaib, ini kan sifat ya bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ya beriman ya kepada yang gaib. Ya qala Abu Ja'far Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi berkata anil Allah ibn Musayyib bin Rafi an Abi Ishaq yan Abil Ahwas an Abdullah qala al-imanu at-tasdiq. Iman itu adalah tasdik ya, membenarkan. Wa qala Ali ya ibnu Abi Talha wa ghairuhu ya Ali bin Abbas yu'minun yusaddiqun. Ya, beriman itu ya artinya membenarkan. Ini secara bahasa. Ya membenarkan artinya percaya ya. Qala Ma'mar al-Zuhri ya al-imanu al-amal. Iman itu adalah amal. Ya, kenapa iman disebut amal ya? Karena amal itu konsekuensi ya yang sangat melekat ya kepada iman, sehingga hampir dia itu ya diposisikan sebagai hakikat daripada iman itu sendiri. Karena saking melekatnya ya konsekuensi dari iman itu adalah amal. Makanya dalam istilah ya iman istilahan ya adalah apa atasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi mencakup ya secara keseluruhannya, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan ya dengan anggota badan. Gitu. Jadi masuk ya amal ke dalam musammal iman ya, kepada hakikat daripada iman itu. Walaupun di sini ada ikhtilaf ya dari para ulama salaf, apakah amal itu termasuk musammal iman ataukah tidak. Ya, tapi semuanya sepakat bahwa amal itu adalah konsekuensi yang paling besar daripada iman. Ya, dan apa namanya? Tetapi kalau orang kemudian dalam amalnya ya tidak mengamalkan ya ketaatan, ya tapi bukan berarti kemudian orang itu menjadi tidak beriman ke dalam arti kufur atau murtad ya. Karena itu dalam pembahasan akidah, melakukan dosa besar tidak serta-merta membuat orang itu menjadi kafir gitu ya. Itu tidak seperti itu ya dalam akidah Ahlussunnah. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi Ani Ar-Rabi bin Anas ya yu'minun yakhshaun. Mereka beriman ya maknanya yakhshaun, mereka takut. Ya. Karena konsekuensi juga daripada iman itu juga melahirkan rasa takut. Qala Ibnu Jarir ya, maksudnya At-Tabari ya. Wa ghairuhu dan yang lainnya wal aula ya lebih utama an yakunu mausufina bil iman. Ya, yang lebih utama adalah mereka orang-orang bertakwa itu disifati dengan iman bil ghaib qaulan wa i'tiqadan wa amalan, baik itu dalam perkataan, keyakinan dan juga amalan. Itu secara menyeluruh ya, cakupan daripada iman itu. Qala wa qatadul khasyatu lillahi fi ma'nal iman. Terkadang takut kepada Allah itu juga masuk ya ke dalam makna iman, alladzi huwa tasdiqul qauli bil amal, yaitu membenarkan perkataan dengan amalan. Wal iman kalimatun jami'ah. Iman itu adalah suatu kata yang mengumpulkan, yang mencakup secara lengkap ya lil iqrari
ya bagi pengakuan billahi kepada Allah, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi rasul-rasulnya, wa tasdiqul iqrari bil fi'li, dan membenarkan ya pernyataan itu dengan perbuatan. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Katsir, amal imanu fil lughah, secara bahasa fayut laku ala tasdiqil mahdi. Secara bahasa memang iman itu ya adalah bermakna membenarkan saja ya. Membenarkan secara murni ya, mahad. Maka diustamalu fil Quran, terkadang digunakan di dalam Al-Quran, wal muradu bihi dzalik, dan yang dimaksud adalah itu, maksudnya meyakini saja atau percaya ya. Kama qala ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, beriman kepada orang-orang beriman, percaya kepada orang beriman gitu ya. Kama qala ikhwatu Yusuf di abihim, saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana, tidakkah engkau beriman kepada kami, maksudnya percaya kepada kami. Walau kunna shadiqin, walaupun kami ini adalah orang-orang yang jujur. Ini kan untuk merayu ya Nabi Yakub ya, agar memberikan Yusuf itu agar diajak main ya ketika mengembala itu ya, akhirnya mereka dirumuskan ke dalam sumur itu. Wa kadzalika idza su'mila makrunan mal amal, dan begitu pula apabila dia digunakan ya disandingkan dengan amal penyebutannya, berarti kalau disandingkan dengan amal penyebutannya, iman itu terkhusus maknanya berkaitan dengan keyakinan. Meyakini saja. Ya kalau disebut secara sendiri, ya iman itu ya mencakup kepada amalan juga begitu. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, tidak ada makna khusus yang ditunjukkan. Ya, atau dalam istilahnya itu idza istama'a antara iman dan amal, atau juga antara iman dan Islam. Karena Islam itu berkaitan dengan amalan juga ya. Amalan fisik. Jadi idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Itu ya kaidahnya itu dalam memahami iman dan Islam atau iman dan amal. Jadi kalau idza istama'a, kalau dikumpulkan artinya disebutkan secara berbarengan antara iman dan amal atau antara iman dan Islam, tafarraqa, maka maknanya berbeda. Kalau iman menunjukkan kepada hal-hal keyakinan dalam hati, kalau amal atau Islam menunjukkan pada amal-amalan fisik. Ya, wa idza tafarraqa ijtama'na. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, artinya iman saja atau Islam nih, khususnya Islam ya. Kalau amal itu kan dia terkhusus ya pada amal. Jadi kalau disebutkan iman saja, maka dia mencakup keyakinan, pernyataan, dan juga amalan. Mencakup secara keseluruhannya. Begitu juga Islam. Kalau disebutkan Islam secara tersendiri, maka maknanya juga lengkap. Mencakup keyakinan dalam hati, mencakup pernyataan ya dengan lisan dan juga amalan. Jadi begitu. Jadi kalau disebut secara berbarengan ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, berarti iman amanu di sini menunjukkan mana khusus pada keyakinan. Fa amma idza stumila mutlaqan ya, adapun jika digunakan secara mutlak, fal imanu syar'il matlub, iman yang secara syar'i yang dituntut, la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Secara lengkap. Hakadza dzahaba ilaihi aktsarul a'immah. Begitulah ya yang dikatakan pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para imam, bal pada hakahu Syafi'i. Ya telah menceritakan ya Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahid ijma' telah menceritakan, mengemukakan adanya ijma'. Ya, annal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Qad warada fi asarun katsirah wa ahadits ya awradanal kalama fiha fi awali syarhil Bukhari.
ya yang kami kemukakan perkataan tentangnya itu di awal syarah Bukhari. Mungkin ada kitab ya, mungkin dicari nanti kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir tentang syarah Bukhari, syarah Bukhari ya. Ya, tapi sepertinya jarang juga kita, lalu nanti dicek apakah ada atau tidak, cetak ataukah bisa saja hilang gitu ya. Jadi dicek. Walillahil hamdu wal minnah. Ya, wa minhum man sarahu man fasarahu bil khasyah, dan di antara mereka ada yang mentafsirkannya dengan khasyah, rasa takut, liqaulihi ta'ala innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaib. Jadi ada kemiripan yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman pada yang gaib. Ya, atau bisa juga beriman meskipun mereka tidak melihatnya gitu ya, tidak nampak dalam panca indera mereka, tapi mereka tetap beriman. Nah, ini mirip dengan ayat-ayat lain yang menyebutkan khasyah, rasa takut. Innalladzina yashawna rabbahum bil ghaib. Ada kata bil ghaibnya. Takut kepada Rabb mereka ya, meskipun gaib bagi mereka, mereka tidak melihat Allah. Qaulu man khasyya rahman bil ghaib. Ya, wajah bi qalbin munib. Wal khasyah khulasatul imani wal ilmi. Dan khasyah itu, rasa takut kepada Allah itu adalah khulasa, ringkasan daripada iman dan ilmu. Itu ya, kama qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, hanyalah orang yang sangat takut kepada Allah itu dari hambanya adalah para ulama. Ya, dengan bertambah ilmu ya, bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu barangkali ya di antara makna-makna yang bisa kita hadirkan dalam tafsir yang juga sambil kita tadaburi tafsir, melalui tafsir ini kita bisa bertadabur. Ya, baik, kita cukupkan dulu ya untuk kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum ya, barakallahu fikum. Qulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.